Jadi di Masjid SMAN Negeri 72 Kelapa Gading Jakarta Utara ini kita akan menganalisanya dan membahasnya lebih lanjut, khususnya mengenai motif terduga pelaku. Sudah bergabung melalui sambungan virtual bersama kami pada saat ini pengamat teroris dan intelijen Indonesia, Wawan Purwanto. Halo, selamat sore Pak Wawan. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Wawan, memang hitungannya masih beberapa jam ya Pak ya, sejak ledakan yang terjadi di pukul 12:15. Tetapi berdasarkan informasi yang beredar sampai dengan saat ini, apa yang menjadi analisa Anda melihat terkait dengan ledakan yang terjadi di SMA 72? Apakah memang ini sudah bisa dikatakan ada dugaan ke arah terorisme atau ini mungkin terjadi karena penyebab yang lain? Seperti apa? Ya, karena ini masih proses dalam penyelidikan, kemudian juga ditemukan sejumlah benda-benda mencurigakan, termasuk juga ada barang-barang yang mengarah kepada tindakan-tindakan peledakan. Tetap juga ditemukan senjata laras panjang semacam airsoft gun. Ini memberikan indikasi bahwa ada unsur kesengajaan untuk membuat kegaduhan di daerah situ, dan kebetulan ini nyasar di sebuah sekolah di Kodamar yang merupakan wilayah dari Angkatan Laut. Dan tampaknya ada istilahnya upaya-upaya untuk mengarah kepada target lain ya, yang biasanya kan tempat-tempat khusus ya, yang tidak di sekolah, tapi sekarang ini mengarah sekolah, sehingga kita perlu mewaspadai ada apa di balik ini, dan semua sedang kita lakukan pendalaman, dan kita juga masih menantikan dari pihak kepolisian yang sekarang terus menggali dari lokasi kejadian, dan di situ nanti tentu akan diumumkan secara terbuka temuan-temuan di lapangan, termasuk juga kamera-kamera yang ada. Kalau bisa ditemukan di lokasi, tentu nanti akan memberikan petunjuk-petunjuk lebih mendalam apa yang terjadi sebelum dan juga setelah terjadinya ledakan ini. Dan kita menantikan dengan seksama nanti apa yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian selaku pihak yang berwenang. Baik, tadi Bapak menggarisbawahi sepertinya ada upaya mengarah ke target lain terkait dengan peristiwa ini. Nah, apa yang menjadi alasan kuat mengapa analisa ini menjadi suatu hal yang Bapak yakini, Pak? Target lainnya ini kira-kira mengarah kemana? Apakah ini berkaitan juga karena lokasi SMAN 72 ini berada di wilayah TNI AL Kodamar, atau mungkin ada analisa lain seperti apa? Ya, memang jarang terjadi, dan kebetulan sekolahnya ada di lingkungan Kodamar. Ini tentu akan memberikan pesan tersendiri yang akan disampaikan oleh pelaku, dan kita juga menggarisbawahi mengapa sasaran itu di lokasi Baik, Pak Wawan, mohon maaf, kita tahan sebentar, kita akan menuju ke rumah sakit mendengar pernyataan pers baik dari Gubernur ataupun dari Kapolda Metro Jaya berikut ini. Ya. Ini tidak menjadi yang di masyarakat, Pak. Ini dijelaskan dulu apakah ini terorisme atau bukan. Nanti Pak, terduga pelaku katanya dia siswa itu terduga pelaku. Apakah benar ini semua itu kita kan nggak bisa langsung, kita bisa berdiri. Anggota kita siswasi pidana bisa dari lapangan aja, dan para kita sampaikan semua. Tapi dari pihak sekolah atau dari pihak luar nih Pak? Nanti ya. Korban fisik Pak. Apa pasti Belum pecah ya. Baik, demikianlah pemirsa tadi kita saksikan
dan kita simak pernyataan singkat yang disampaikan baik itu oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri. Kita lanjutkan pembahasan dan analisa bersama dengan Bapak Wawan Purwanto. Bapak Wawan, menyambung tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan ada analisa upaya mengarah ke target lain dan apakah tadi ada kaitannya dengan lokasi SMAN 72 ini yang berada di Kompleks TNI AL Kodamar. Mungkin bisa disampaikan ulang Pak terkait dengan analisa mengenai hal ini. Ya, kan memang jarang terjadi sasaran di sekolah. Dan kemudian sekolah yang kebetulan terletak di Kodamar. Ini tampaknya mereka ada pesan khusus yang akan disampaikan oleh pelaku untuk sesuatu yang nanti terus akan kita dalami bersama. Yang jelas kita menyadari bahwa dengan kejadian ini maka semua pihak perlu juga meningkatkan kewaspadaan khususnya di tempat-tempat yang kadang-kadang kan tidak terduga seperti ini. Nah, kita ingin supaya pihak-pihak terkait khususnya di lingkungan-lingkungan terdekat juga mewaspadai kalau ada sesuatu yang mencurigakan, baik itu pantauan lewat kamera CCTV maupun dari pergerakan orang. Karena di lokasi-lokasi terbuka seperti ini tempat ibadah memang seringkali kita menganggap bahwa semuanya akan baik saja gitu ya. Sehingga akhirnya yang menganggap semuanya seperti biasa, jadi tidak ada niatan-niatan yang cenderung ke arah negatif. Tapi dengan kejadian ini tentu akan memberikan satu pesan yang mengingatkan kita akan perlunya ada satu melihat gejala-gejala yang ada, kemudian juga orang-orang yang tentu saja keberadaannya itu mencurigakan atau menjadi orang asing yang tidak biasanya ke situ lantas dia masuk. Kadang-kadang kan memang mereka memanfaatkan situasi di mana karena situasi terjadi seperti tidak ada apa-apa, kemudian orang tetap tidak waspada sehingga pada akhirnya dia memanfaatkan situasi itu untuk melakukan langkah-langkah serangan seperti yang terjadi. Baik. Bapak, menarik untuk kita mengulas sedikit. Bapak mengatakan kalau sekolah ini jarang sebenarnya menjadi lokasi atau sasaran dilakukannya teror. Nah, kalau misalnya boleh diungkapkan nih Pak, dibagikan datanya, apakah ada hasil pemantauan terkait dengan kegiatan teror, kelompok teror di Indonesia belakangan ini Pak? Apakah memang trennya mulai meningkat atau masih landai atau ini memang suatu hal yang tidak terprediksi sama sekali? Ya, kita dalam tahun-tahun terakhir ini memang mengalami penurunan gitu ya. Mereka dengan adanya undang-undang yang direvisi ya, di mana mereka dalam tahap-tahap awal ketika ada sesuatu yang mencurigakan sudah bisa dilakukan pengamanan. Maka langkah-langkah yang mereka lakukan menjadi terbatas ya. Sehingga di dalam tahun-tahun terakhir mereka mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, kemudian baru sekarang ini dia melangkah di sisi yang lain ya. Perencanaan-perencanaan yang mereka lakukan selama ini kan bisa dieliminasi oleh aparat keamanan sehingga mereka mencoba mencari tempat-tempat lain gitu, cara-cara baru yang mencoba dilakukan sesuai dengan keinginan mereka. Memang gini ya, kan ada RAE gitu ya, target reguler, ada target alternatif dan target emergency. Nah, kemungkinan kalau semua sudah diblok ataupun juga dengan langkah-langkah antisipasi yang lain mungkin mereka agak kesulitan gitu. Tapi sekarang ini masuk gitu. Ini yang sekarang terus kita tangani gitu. Baik.
Trennya sempat menurun karena memang sempat sudah berjalan efektif ya terkait dengan cara mengantisipasi adanya aksi dari kelompok teror tersebut, tetapi baru ini kita lihat lagi ya, dan ini tempatnya memang seperti tidak terduga di sekolah. Nah lantas Pak, kemudian kalau sekolah memang jarang menjadi lokasi tempat dilakukannya teror oleh kelompok teror tertentu, lantas melibatkan anak-anak, apakah ini merupakan hal yang lumrah atau justru ini juga hal yang baru Pak ketika kita berbicara mengenai aksi dari kelompok-kelompok yang kerap melakukan teror? Pak Wawan.